Ternyata, analis kebijakan publik itu pernah mengingatkan Jokowi soal utang kereta cepat yang akan jadi bom waktu di masa depan. Nah, sayangnya ini tuh tidak diidahkan oleh rezim sebelumnya. Sampai Ignatius Jonan sebagai Menteri Perhubungan malah kena reshuffle kabinet karena menolak usulan kereta cepat. Dan kekhawatiran hutang tersebut terjadi saat ini, teman-teman. Dan kalau nggak bisa bayar, Cina akan sita pelabuhan Indonesia. Oke, kita tahu sendiri bahwa ide dari kereta cepat ini diwujudkan di era pemerintahan Joko Widodo. Nah, ternyata sebelum diadakannya kereta cepat tersebut, Pak Jokowi ini sempat berdiskusi dengan Ignatius Jonan dan Agus Pambagio. Pak Agus ini adalah analis kebijakan publik. Berdasarkan hitung-hitungan dari yang tadinya pinjaman dari Jepang dengan bunga yang rendah, namun tiba-tiba diambil alih oleh Cina dan menyebabkan perubahan hitungan keuangan serta bunga pinjaman yang besar. Bagi Pak Agus ini nggak masuk akal dan terlalu mahal. Artinya proyek ini di luar kemampuan kita. Pak Agus sudah mengingatkan Pak Jokowi pada saat itu dan memprediksi masalah akan terjadi di masa depan sejak awal didirikannya proyek tersebut. Bapak Ignatius Jonan selaku Menteri Perhubungan pada saat itu juga khawatir dan menolak. Bahkan mengatakan mending membuka jalur kereta komersial di seluruh Indonesia, tetapi tidak didengar. Awalnya proyek kereta cepat ini ditangani oleh konsorsium BUMN yaitu Wika sebagai ketuanya. Sayangnya Wika pada saat itu menyerah dengan proyek ini dan diserahkan kepada KAI. Nah, tetapi KAI ternyata hanya sebagai kasir pada saat itu karena dananya lewat APBN. Yang akhirnya kita bisa melihat sendiri saat ini hutang kereta cepat mencapai 116 triliun rupiah. Bunganya itu 2 triliun per tahun, sedangkan penjualan tiket kereta cepat itu cuma 1,2 triliun per tahun keuntungannya. Kita mau bayar lewat mana? Sampai Pak Purbaya ngomong bahwa dirinya ogah bayar hutang kereta cepat itu karena persoalan bisnis BUMN. Jadi hutang ini seharusnya dibayar dan dikelola oleh joint venture antara induk perusahaan BUMN saat ini. Dan lo tau nggak sih, kalau proyek kereta cepat ini tidak dibayar, ada kemungkinan pelabuhan milik Indonesia khususnya di Natuna, ini Laut Cina Selatan kan, akan diambil oleh Cina coy, berdasarkan perjanjian pinjaman. Dan ini pernah dialami oleh Sri Lanka beberapa tahun lalu, yang mana pelabuhan mereka diambil karena nggak bisa bayar hutang dan dijadikan pangkalan militer Cina. So, bersiaplah.